Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini saya mau ngebahas saham Mulia Industri Indo, kode emitennya MLIA ya. Seperti apa kinerjanya, prospek, kira-kira range harga belinya yang menarik dan bisa di hold sampai berapa gitu ya targetnya. Akan dibahas di video kali ini. Sebelum lanjut teman-teman subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor, kita bahas saham Mulia Industri Indo ya, MLIA. Dan sebelum lanjut, disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli, tidak ada niat pula dari saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri. Kita mulai pertama dari sekilas perusahaan ya, bahwa MLIA ini ternyata teman-teman, Mulia Industri Indo adalah perusahaan yang cukup tua ya. Tuanya bukan berarti dari zaman tahun 60-an enggak, tapi tahun 1986. Jadi ini sudah cukup lama dan dia melantai di Bursa Efek itu tahun 94 ya. Tahun 94 artinya 2 tahun lagi genap 30 tahun melantai di Bursa Efek ya. Jadi sudah cukup panjang. Mulia Industri Indo MLIA ini punya dua entitas ya. Mulia Glass yang di kaca-kacaan dan Mulia Keramik. Tapi tahun 2017 perusahaan mendivestasi, sebenarnya divestasinya nggak kemana-mana, tapi tetap ke perusahaan afiliasi ya, yaitu ke PT Eka Gunatama Mandiri ya. Eka Gunatama Mandiri ini adalah kepemilikannya salah satu pemilik pengendali ya perusahaan MLIA saat ini. Dan saat ini karena Mulia Keramik sudah divestasi, maka tinggal Mulia Glassnya saja. Dan Mulia Glass ini bergerak di bidang industri kaca-kacaan. Lengkapnya ada apa aja? Secara umum ada 4 ini ya. Ada float glass, glass container, glass block, dan automotive safety glass. Mungkin teman-teman masih awam gitu ya. Ini produknya apa aja sih? Padahal ternyata dekat banget ya setelah saya coba pelajari. Pertama adalah float glass. Float glass ini adalah kaca lembaran teman-teman. Kaca lembaran. Pemanfaatannya banyak dan pasarnya juga untuk dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini 550.000 kaca ton per tahun diproduksi oleh MLIA ya. Ketebalannya ada di 2-15 meter, 15 mm untuk low E glass. Nah ini yang mungkin dekat dengan kita, yang paling dekat ya. Dan bisa saya katakan mungkin tiap rumah ada kali ya perwakilannya produk MLIA ini. Ya, yaitu adalah glass container, di mana dia memproduksi kemasan kaca transparan gitu ya maupun berwarna. Siapa konsumernya? Ada PT Heinz ABC, ada Sinar Sosro, ini teh botol Sosro ya. Ada Indofood ya, saus-saus sambal-sambal Indofood, kacanya produksinya dari MLIA. Ada Danone kalau teman-teman makan di restoran, air mineral versi aquanya itu kadang yang botol kaca gitu ya, yang mahal itu ternyata dari kacanya dari MLIA. Ekspor juga mereka teman-teman ya ke Filipina, ke Thailand maupun ke paling jauh nih Selandia Baru ya, Selandia Baru. Lalu ada selanjutnya yaitu glass block, di mana mereka menjual 45.500 ton per tahun ya. Ini adalah produk material ya yang bisa diaplikasikan pada dinding dan lantai gitu ya. Lalu ada apa lagi? Terakhir adalah automotive safety glass. Ini adalah kaca pengaman gitu ya, kaca pengaman otomotif 120.000 unit mobil per tahun. Jadi cukup banyak ya. Kalau bisa 120.000 unit per tahun gitu. Nanti mungkin kita bisa lebih jauh, teman-teman bisa cek dengan penjualan mobil per tahun itu ada berapa. Kalau dilihat di sini mereka nggak nyebutin customernya, nggak ada lagi nama seperti Toyota maupun apa ya. Daihatsu di sini nggak ada, jadi mungkin ini penggunanya lebih luas, nggak terlalu ada consumer yang dominan ya di sektor automotive safety glass. Itu dia teman-teman sekilas perusahaannya, ditambah dengan saya tambahin sedikit beberapa kapasitas per tahun yang dimiliki oleh perusahaan ini. Jadi kayak tadi ya, contoh tahun 2021 Mulia Industri Indo itu menjual 550.000 lembar ton ya kaca. Kapasitas produksinya 620.000, jadi bisa dikatakan pemanfaatannya sudah mencapai 85% ya untuk pabrik dengan realisasi penjualan. Ya, ini teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa ternyata pabrik mereka gitu ya, itu masih punya spare cukup besar untuk ekspansinya Mulia Industri Indo. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini sebenarnya
kaca lembaran industri itu bisa dikatakan manajemen mulai berpikir untuk bikin pabrik baru ya, atau meningkatkan produksinya karena sudah mencapai 85%. Sementara untuk botol kemasan glass block ini kayaknya masih sedikit longgar. Kita coba lihat ya yang glass block ya. Yang glass block itu mereka penjualannya glass container itu di 140.000 ton per tahun ya. 140.000 ton per tahun, sedangkan kapasitasnya sekarang di pabrik itu 220.000. Jadi memang masih cukup longgar teman-teman ya. Artinya sampai mungkin bisa dikatakan 2-3 tahun mendatang kapasitas ini masih cukup nih untuk MLIA. Artinya tidak ada modal kerja yang besar yang dibutuhkan oleh MLIA selain daripada beban pokok penjualan untuk menggenjot sehingga kapasitas produksinya bisa lebih maksimal gitu ya. Nah, itu sedikit sekilas perusahaan. Sekarang kita masuk ke kinerjanya ya. Kinerjanya mereka kita tarik mundur sedikit di tahun 2020 ke 2021 mereka naik year on year 19%. Ya, 19%. Teman-teman jangan lihat tahun 2017 karena di sini masih ada Mulia Keramik ya. Ini makanya sampai 6,2 triliun. Tapi mulai bisa lihat di 2018. Di sini harusnya sudah mulai gelas, mulai kaca aja ya. Tahun 2018 cukup bagus tapi kemudian turun di 2019-20 dan mulai naik lagi di 2021. Bahkan 2022 ini targetnya lebih naik lagi ya proyeksi manajemen karena melihat penjualan yang sudah cukup bagus di semester 1 tahun 2022 ini. Dimana di semester 1 ini tahun 2022 mereka year on year-nya bukan year ya, apa ya? Semester on semester gitu aja lah. Itu sudah naik 24% ya, 24% dengan mereka sekarang sudah mencapai 2,5 triliun ya. Kalau ini kita anualkan otomatis sudah dapat 5 triliun. Kalau 5 triliun berarti dibandingkan tahun 2021 sudah naik hampir ya katakanlah 18%-an ya, sekitar itu. Bagaimana dengan labanya? Ini yang cukup mencengangkan ya teman-teman ya, cukup mencengangkan. Ini bukan 10%, ini 100% ya. Ini ada kurang satu angka lagi, ini 100%. Kita mulai dari yang tahunan dulu ya. Karena di tahun 2020 performanya nggak terlalu bagus, tahun 2021 mereka loncat, year on year-nya naik 1070%. Tinggi banget ya. Dengan laba bersih mereka itu mencapai 647 miliar. Di tahun 2022 per Juni gitu ya, artinya satu semester, mereka sudah kantongin laba 479 miliar berbandingkan 239 miliar di Juni tahun lalu. Jadi secara semester mereka sudah naik 100% ini ya, 100%. Makanya dengan capaian ini kalau misalkan ini dikali 2 otomatis labanya mereka sudah berapa ya, unggul 30-40% dari laba di tahun lalu. Yang lebih menarik adalah kenaikan ini teman-teman, itu pendapatannya secara revenue itu kenaikannya itu hanya berapa tadi? Hanya 24%. Jadi 24% kenaikan pendapatan menyebabkan kenaikan laba 100%. Ya, 100% itu karena ada faktor beban pokok yang ternyata bisa dimaksimalkan, bisa lebih efektif, penjualannya naik, tetapi bottom line-nya akhirnya labanya tetap tambah naik lebih tinggi lagi gitu ya. Ini adalah kemampuan manajemen dalam efektivitas produksi. Ini yang patut diacungi jempol ya untuk tahun 2022 termasuk tahun 2021 itu ya. Nah, ini hasil segmen usahanya teman-teman. Kalau dibagi secara umum menjadi 3 di sini dalam laporan keuangannya. Pertama adalah kaca lembaran, di mana kaca lembaran kinerjanya positif ya, masih bertumbuh dari 2,3 triliun menjadi 2,8 triliun penjualannya. Kemudian untuk kaca pengaman yang kedua, kaca pengaman juga masih tumbuh ya, masih tumbuh dari 115 miliar sekian menjadi 175 miliar sekian. Terakhir adalah botol kemasan juga masih tumbuh dari 1,2 menjadi 1,4. Jadi dari tiga segmen penjualan, tiga-tiganya mengalami pertumbuhan gitu ya, dan bisa dikatakan ruang bertumbuhnya menurut saya masih cukup lebar, terutama karena mengingat faktor kapasitas produksi yang masih cukup besar, masih bisa menampung untuk
Menurut saya 2 sampai 3 tahun ke depan. Kita lanjutkan ke ekuitas ya. Ini gambaran ekuitas mereka di akhir tahun kemarin di 3,4 triliun. 6 bulan berjalan ya, di Juni 2022 mereka sudah nambah jadi 3,89 triliun ya. Artinya ekuitas mereka bagus sih teman-teman ya, makin tumbuh. Ekuitasnya makin bertumbuh, bisa menganggarkan modal kerja lebih tinggi lagi ya. Modal kerja yang lebih tinggi lagi bisa mengakibatkan hasil produksi lebih banyak lagi. Hasil produksi yang lebih banyak bisa menyebabkan penjualan lebih naik dan labanya ya di bottom line lebih naik lagi. Jadi semakin besar ekuitas itu tentu akan semakin bagus buat sebuah perusahaan. Nah, ini adalah liabilitasnya ya. Menurut saya sangat sehat ya untuk Amelia ini, tergolong sehat. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun mereka DER-nya bisa terjaga ya di bawah 1, dan kalau kita melihat juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, posisi saat ini terakhir akhir tahun lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, di 2,7 triliun. Total aset ya di akhir tahun lalu mereka sudah dapat 6,1 triliun total aset mereka dengan ROA terakhirnya di 11% ya, cukup bagus. Sementara maju 6 bulan sampai di Juni 2022 total aset mereka tumbuh ya menjadi 6,5 triliun gitu ya, 6,5 triliun. Kita mundur tadi. Mereka punya 6,1 triliun ya, naik menjadi 6,5. Jadi mungkin naik sekitar 8%-an ya, which is cukup bagus untuk performa 6 bulan ini. Ini profitability-nya ya, dimana kita lihat yang ini dulu ya, yang profit margin quarter ini mencapai 38%. Ini yang average net profit margin ini kecil karena menghitung dalam waktu 5 tahun. Tapi di kuartal terakhir mereka mampu dapetin 19% ya, ini cukup bagus. Kemudian pergerakan harganya 5 tahun terakhir sudah naik 400%-an lebih, terutama sejak tahun lalu memang Amelia sempat di 1000-an, sekarang sudah terakhir 3000 terus stock split gitu ya, stock split, dan sekarang di kisaran harga 500-600. Itu pun menurut saya nanti dibuktikan dengan didukung dengan data juga ya, secara PBV baru dihargai di 1 kali gitu ya. Untuk perusahaan yang fundamentalnya bagus menurut saya dihargain lebih dari 1 kali PBV itu masih masuk akal gitu ya. Dan Amelia ini tahun ini nggak bagi dividen ya, karena saldo labanya mereka masih negatif teman-teman. Jadi ini alasan mereka untuk tidak bagi dividen. Manajemen sendiri mengatakan bahwa mereka memprediksi tahun 2023 bagi dividen ya. Artinya mereka optimis tahun 2022 kinerjanya akan cemerlang. Bagaimana harga sekarang? Ya memang kalau kita lihat dalam PE deviasi 5 tahun hasilnya overvalue ya, overvalue. Kenapa? Karena memang kinerja mereka di tahun 2018 sampai tahun 2020 sampai sini 3 tahun ini kinerjanya nggak terlalu bagus ya, terbukti ketika 2021 kinerjanya mereka melompat gitu ya, market pun mengapresiasi Amelia dan harganya ya dari kisaran 2021 ya kita anggap ya 250, sekarang sudah di harga 595 teman-teman ya. Jadi ini kenaikannya cukup signifikan ya, dalam waktu setahun sudah lebih dari 100% ya, sudah lebih dari 100%. Ini coba perbandingan dengan kompetitor, di mana saya ngambil kompetitor terdekatnya untuk produk yaitu AMFG ya, Asahi Mas Flat Glass. Jadi kalau kita lihat di sini MLA dan AMFG ini bersaing cukup ketat teman-teman ya. Pertama dari revenue dulu ya, dari revenue. Revenue-nya MLA itu 4,9 triliun, revenue-nya AMFG itu 5,1 triliun ya. Ini bedanya tipis nih ya. Untuk masalah revenue, artinya dua perusahaan ini sama besarnya, sama compete-nya gitu, sama kompetitifnya. Kemudian kita mulai ke rasio yang lain, pair-nya MLA 4,1, AMFG 3,69 ya. Jadi dua-duanya menurut saya sama-sama lagi dihargai murah gitu teman-teman ya. Ini dalam posisi yang murah. Dan dua-duanya sedang menunjukkan perbaikan kinerja sebetulnya. Mungkin nanti setelah ini kapan-kapan kita bahas AMFG juga ya. PBV-nya Amelia sudah mulai naik 1,1, sementara AMFG masih tertinggal 0,71 ya, 0,71. Kemudian untuk masalah profit margin Amelia lebih unggul 38%, AMFG 25%. Untuk ROE-nya juga Amelia lebih unggul 22%, AMFG 17,5%. Jadi parameter positif untuk Amelia ini adalah ROE dan ROA serta profit marginnya ya, yang lebih baik ketimbang AMFG gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian prospek teman-teman ya. Di bagian prospek ini yang patut
soroti gitu ya adalah kemampuan perusahaan ya untuk menaikkan penjualan tetapi dengan beban pokok yang relatif sama. Ya, ini statementnya ya. Pada tahun 2021 beban pokok penjualan relatif sama gitu ya. Walaupun volume penjualan meningkat. Jadi ini bukti efisiensi yang nyata gitu ya. Dengan beban pokok penjualan yang sama, mereka mampu memproduksi dengan lebih banyak. Artinya ada apa? Ada efisiensi teman-teman yang lebih bagus di sini ya. Ada efisiensi. Nah, ini merupakan satu catatan yang menarik dan patut diapresiasi. Kenapa? Karena akhirnya dengan biaya yang sama, mereka mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Naik lagi, mendapatkan margin, mendapatkan laba yang lebih tinggi pula gitu ya. Lalu secara prospek ke depan ya, 6 bulan berjalan, manajemen itu sudah merevisi target ya. Merevisi target artinya mereka merasa target yang mereka atur di depan pertama kali itu kayaknya bakal lebih tinggi deh. Jadi mereka merevisi targetnya teman-teman. Jadi mereka merevisi target menjadi 5 triliun ya. Dari sebelumnya 4,8 triliun. Jadi mereka menambah target 200 miliar lagi. Ini adalah sebuah indikasi yang bagus nih bahwa manajemen yakin 6 bulan tersisa ini penjualan akan moncer nih gitu ya. Dan apa yang terjadi 6 bulan pertama ini memang ada kenaikan ya, kenaikan permintaan terutama untuk botol kemasan ya, naik 20%, glass block naik 8%. Ya, safety glass naik 28%. Nah, ini yang mendorong MLA untuk menaikkan targetnya, teman-teman. Jadi di akhir tahun kalau mereka menargetkan kenaikan, otomatis ini bisa catatannya bisa lebih tinggi dari Q3 dan Q4 tahun lalu. Ya, kalau itu lebih tinggi otomatis secara kinerja tahun 2022 akan jauh mengungguli 2021. Ini perbandingannya ya. Kalau di anualkan ya, ini totalnya menjadi 958 miliar. Ya. Tapi kalau misalkan dibuat trailing 12 month ya ke sini ke Q3 dan Q4 tahun lalu, nominalnya pun sebenarnya sudah hampir 35%-an ya dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Dan kalau kita lihat memang kinerjanya 2022 ini bisa mencapai 60% lebih tinggi dari 2021 ditambah dengan target manajemen yang merevisi target penjualan. Apalagi kalau target penjualan lebih tinggi tapi beban pokoknya juga relatif sama. Nah, itu bakal lebih tebel lagi gitu ya profitnya untuk MLIA gitu ya. Sebagai gambaran, target penjualannya ya di tahun 2021 555.000 ton, sementara hasilnya 551 ya. Beda-beda tipis teman-teman ya. Target penjualan botol kemasan yang turun, target penjualan glass block dan kaca otomotif ini sama, sementara kaca otomotif ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi hanya kaca pengaman otomotif yang overachieve gitu ya, tapi sebenarnya kenaikannya persentasenya gitu ya dari target masih bagus gitu ya, 90%-an rata-rata, 99, 92, 96%. Jadi menurut saya ini capaian yang bagus, indikasi yang bagus. Nanti kita bandingkan lagi ya dengan tahun 2022 secara keseluruhan. Nah, yang menarik lagi ya sebagai proyeksi maupun prospek juga ya buat MLIA, emiten ini tuh ekspornya mulai ada kenaikan yang signifikan teman-teman ya. Tahun 2020 mereka ekspor 1,06 triliun, tahun 2021 mereka 1,258. Jadi ada kenaikan kurang lebih 20% persentasinya ya. Pendapatan MLIA didapat dari ekspor ya. Ekspor ketika nilai dolarnya naik itu bisa jadi ada keuntungan buat emiten MLIA ya. Ditambah kalau memang ternyata marketnya mereka bisa lebih ekspansi lagi di luar negeri gitu ya, menurut saya ini bagus banget. Kenapa? Meskipun pasar domestik ini masih katakanlah masih luas untuk MLIA bisa bertumbuh, tapi di luar itu kan pasarnya lebih luas lagi gitu ya. Kalau mereka sekarang udah bisa ekspor ke negara-negara Asia, Australia, Eropa, Amerika, Afrika, udah ada channelnya gitu ya, udah ada channelnya, tinggal penetrasinya. Jadi mudah-mudahan si MLIA bisa genjot lagi nih untuk pasar ekspor gitu ya. Kesimpulan seperti apa sebelum kita selesaikan video kali ini, teman-teman bantu subscribe dan share supaya makin banyak yang tahu, dan tekan loncengnya ya, ini supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau kita ada post video baru nih dari kita.
So, kesimpulan pertama, dan berangkat dari fundamental ya, yang saya lihat adalah ekuitasnya makin naik, dia naik 100% dalam 5 tahun ya. Ini highlight yang saya dapatkan. Perusahaan tuh punya level efisiensi yang bagus gitu ya, efektivitasnya bagus nih mereka gitu ya. Mereka ini bukan efektivitas kali ya, efisiensi. Jadi perusahaan mengefisiensikan produksi gitu ya, sehingga dengan biaya yang rendah mereka bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu ya. Akibatnya produksinya makin banyak, penjualannya makin banyak, dan labanya naik makin tinggi. Secara hutang perusahaan ini juga sehat ya, jadi kita tidak ada kekhawatiran perusahaan ini sulit atau gagal bayar hutang. Manajemen MLIA yang kedua optimis gitu ya, sampai mereka merevisi target nambahin 200 miliar teman-teman ya. Sehingga mereka bahkan optimis tahun 2023 bisa bagi dividen ya, bagi dividen, karena tahun 2021 keuntungannya cukup tinggi, tapi ternyata mereka nggak bagi dividen ya, karena saldo labanya masih negatif. Nah, kalau kinerja tahun 2022 positif gitu ya, mereka bisa masih ada minus 550-an ya, saldo negatif di saldo laba. Mereka harus tutup itu, sisanya nanti bisa jadi dividen gitu ya, bisa jadi dividen. Paling enggak ya, tahun 2023 sudah mulai bisa bagi dividen ya untuk shareholder-nya. Jadi dengan optimisme tadi ditambah pasar ekspor mereka yang sebenarnya sudah terbuka, MLIA itu masih punya ruang bertumbuh cukup oke gitu ya, lokal dan ekspor. Bahkan kenaikan ekspor mereka tahun lalu itu menurut saya sinyal positif gitu ya, untuk memperbesar pendapatan dari market ekspor. Terakhir, MLIA ini sudah naik cukup tinggi teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sendiri cukup tertarik gitu dengan MLIA. Dan harga sekarang itu kurang lebih di 590 atau 600. Menurut saya, supaya saya bisa memantau, mungkin saya juga akan beli di harga yang sekarang-sekarang ini gitu ya. Tapi kalau kalian mau menunggu, 500 sampai 550 ini harga yang cukup masuk akal untuk mulai buy gitu ya. Tapi kalau kalian pingin masuk dulu supaya kelihatan di portofolio dan kalian bisa monitor gitu ya, untuk saya juga nggak ada yang salah dari itu gitu ya. Saya juga rencananya akan melakukan itu. Tentu saja teman-teman harus bisa ngatur gitu ya, pakai money management yang baik. Jangan sampai kalian beli di harga sekarang, tapi ketika turun sampai ke 500 sampai ke 450 mungkin kalian diemin barangnya. Jangan seperti itu. Jadi kalau kalian mau beli di harga yang menurut kalian cukup tinggi, kalian harus prepare bisa beli di harga yang ketika diberi dengan harga yang lebih murah lagi gitu ya. Dan targetnya di angka 1.100, kurang lebih di 2 kali PBV-nya dia. Karena kalau perusahaan punya fundamental bagus, 1 kali PBV menurut saya murah gitu ya. Dan dihargai 2 kali PBV menurut saya rate yang masih masuk akal untuk perusahaan yang saya lihat growth-nya masih punya potensi lebih besar lagi. Dan di tahun 2001, 2020, di 2 tahun belakangan ini pergerakannya ya dari sisi fundamental perusahaan meningkat dengan cukup bagus gitu ya. Dan itu aja teman-teman video saya kali ini untuk saham MLIA ya, Mulia Industri Indo. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan insight baru nih buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang pingin diversifikasi gitu ya ke manufaktur gitu ya, pingin nyari emiten lain dan mungkin akhirnya bisa menemukan MLIA. Kalian juga harus pelajari sendiri dan kira-kira cocok atau enggak sebagai portofolio gitu, sebagai saham di portofolio kalian. So, penting untuk melakukan analisa kalian sendiri supaya kalian juga bisa lebih nyaman untuk megang saham dalam waktu yang lebih panjang. Nggak sampai kayak baru turun 20% panik nih, waduh gimana nih bang, turun gitu ya. Kalau kalian sudah yakin, ya kalau turun ya tinggal beli lagi aja ya. Asal turunnya turun dalam gitu. Kalau turun 5%, 10% sih saya biasanya akan diamkan saja. So, itu dia teman-teman video saya dari kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Abis ini enaknya bahas apa lagi? Sudah ada beberapa teman-teman yang request di channel ini. Tulis juga kalian kira-kira enaknya abis ini mau bahas sama apa lagi. Sampai ketemu di next video teman-teman. God bless you guys. Bye-bye.